Halo, selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Saya Pang Tekjen. Salam sehat selalu. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing informasi mengenai IPO Hunter ya. Kali ini ada 8 emiten yang akan melakukan IPO. Ya. Yang pertama adalah PT Chandra Daya Investasi Tbk ya, dengan kode CDIA. Pertama-tama saya ingin menerangkan mengenai jadwal IPO ya, Bapak Ibu sekalian. Masa penawaran awal atau co-building tanggal 19 sampai 24 Juni 2025. Kemudian masa penawaran umum saham pertama offering tanggal 2 sampai 4 Juli 2025 ya, mulai besok ya. Bapak bisa lihat di AIPO ya. Tanggal penjataan ya, allotment tanggal 4 Juli, refund tidak disebutkan, data tanggal distribusi tanggal 7 Juli dan tanggal listing di Bursa Efek Indonesia tanggal 8 Juli 2025. Sebagai penjamin emisi, pelaksana emisi efek ya, lead underwriter banyak sekali ya Bapak Ibu sekalian, ada 6. BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, DBS Vicker Sekuritas Indonesia, Henan Putiri Sekuritas, OCBC Sekuritas Indonesia, dan Trimega Sekuritas Indonesia, dengan menjamin secara kesanggupan penuh ya, full komitmen terhadap sisa saham yang ditawarkan yang tidak dipesan lewat IPO. Detail IPO ya Bapak Ibu sekalian, CDIA menawarkan saham sebanyak-banyaknya 12.482.937.500 atau 10% dari saham yang ditempatkan dan di store penuh. Nilai nominal Rp100 per lembar, harga penawaran berkisar 170 sampai Rp190 per lembar, sehingga maksimal dana yang akan diraup sebesar Rp2,4 triliun ya. Saham yang diterbitkan ini adalah saham baru ya Bapak Ibu sekalian, jadi tidak ada divestasi. Ya, struktur permodalan Bapak Ibu sekalian, TPIA sebagai pemegang saham mayoritas menguasai 66,67%. Ya, TPIA adalah perusahaan milik Prayoko Pangstu. Kemudian yang kedua adalah Funik Power BV 33,33%. Ya. Setelah IPO maka masyarakat akan masuk ya ke jajaran pemegang saham CDIA dengan menguasai 10% ya. Ini kan terbagi atas beberapa individu ya yang banyak sekali. Dan kepemilikan TPIA akan turun menjadi 60% ya, dari sebelumnya 66,67 ya, tapi tetap mayoritas ya. Rencana penggunaan dana ya sekitar 900 miliar, saya bulatkan ya, 900 miliar akan disalurkan melalui penyetoran modal ya kepada anak perusahaan ya, kepada anak perusahaan 900 miliar dari total dana yang akan diraup tadi sekitar 2,4 triliun ya. Jadi 900 miliar untuk penyetoran modal ke anak usaha dengan perincian ke anak usaha CSI ya sekitar 300 miliar ya, ini ya komposisi pemegang sahamnya sebelum dan sesudah penyetoran. TPIA akan menjadi mayoritas ya, dari 49% setelah penyetoran menjadi 84% ya, sehingga laporan keuangan CSI akan masuk ke laporan keuangan dari CDIA ya. Oleh CSI
Dana itu akan disetorkan ke CMI, ya, itu sebesar 140 miliar, ya, sehingga GSI akan menjadi pemegang saham mayoritas, ya. Oleh CMI, dana ini akan digunakan untuk pembelian kapal, ya, sebesar 130 miliar, ya, hampir semua, ya. Penjual kapal adalah pihak tidak terafiliasi. Jadi ini cukup positif, ya. Sisa dananya oleh GSI ini untuk pembiayaan operasional, ya. Pembiayaan kapal ini ditargetkan selesai paling cepat 2025, ya. Jadi bisa kontribusi ke laporan keuangan 2026. Ya, cuma jumlahnya kan tidak banyak, ya, 150 miliar rupiah. Ya, sekitar 126 miliar, ya, dari 2,4 triliun itu, ya, akan digunakan GSI untuk pembelian kapal ini, ya, dan kapal, ya, dari pihak tidak terafiliasi. Kemudian 8 miliar untuk pembiayaan operasional. Kemudian ada pencaturan modal ke MIM, ya, besar ini cukup besar, 600 miliar, ya, sebesar 600 miliar MIM, ya, sehingga penyertaan CDA ke MIM akan meningkat dari 49% menjadi 76%, ya, akan terkonsolidasi ke laporan keuangan CDIA, ya. Oleh MIM hampir semua, ya, 600 miliar, ya, hampir semua, ya, digunakan untuk pembelian kapal, ya, pengangkut bahan kimia dan pengangkut ethylene. Penjualnya tidak terafiliasi, ya. Sisanya untuk pembiayaan operasional, ya, dan 1,5 triliun rupiah akan diseluruhkan perseroan melalui penyertaan modal kepada anak perusahaan perseroan, ya, yang bergerak di pilar bisnis pelabuhan dan penyimpanan CSP, ya. Kemudian oleh CSP digunakan untuk penyetoran ke CCP, ya. Jadi ini yang cukup besar, ya, dana IPO-nya, ya, 1,5 triliun ini untuk bisnis pelabuhan dan penyimpanan, ya. Oleh CSP digunakan untuk penyertaan modal ke CCP, ya, sehingga tetap mayoritas, ya, TPIA kepemilikannya, ya. Ini setelah penyetoran CSP ke CCP, maka kepemilikan CSP ke CCP mayoritas. Oh, sama tetap, ya, tetap sama, karena ada apa-apa penerbitan saham baru, ya, yang proporsional, ya, sehingga persentasenya tetap. Oleh CCP digunakan untuk keperluan pembuatan tangki penyimpanan pipa saluran ethylene dan penunjang lainnya, ya. Ini ada pihak-pihak yang terkait, ya, dari Cina, ya, bukan afiliasi, ya, Bapak Ibu sekalian. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa dana IPO ini tidak untuk bayar utang, ya, jadi untuk pengembangan usaha, ya, yang dilakukan oleh anak-anak perusahaan dan cucu-cucu perusahaannya, ya. Jadi sentimen cukup positif, ya. Ya, ini adalah beberapa singkatan-singkatan perusahaan, ya. Kita itu adalah detail IPO. Sekarang kita ke membahas CDIA sendiri, ya. CDIA itu didirikan tahun 2023, ya, baru saja, tetapi anak perusahaannya umurnya sudah lama, ya. Ya, ini adalah saat pendirian, ya, CDIA TPA mayoritas, ya, hampir 100%, ya. Perseroan CDIA merupakan bagian dari investasi infrastruktur. Jadi CDIA itu adalah anak perusahaan TPA yang bergerak di bidang infrastruktur, ya. Ada 4 pilar bisnis CDIA. Pilar energi, ya, melalui KCE, ini dia tuh
menghasilkan listrik ya di area KIK Cilegon Banten ya dengan pelanggan 216. Ini adalah pilar pilar bisnis yang paling utama ya karena kontribusinya 73% dari total pendapatan CDIA tahun 2024 ya. Kemudian yang kedua pilar logistik ya. Ini melalui anak usaha yaitu CSI dan MIM ya. Ini menyediakan jasa perkapalan untuk industri petrokimia, gas dan minyak bumi ya. Saat ini Perseroan memiliki 7 kapal ya. Kemudian yang ketiga adalah pilar kepelabuhan dan penyimpanan ya. Ini melalui anak perusahaan RPU. Ya, ini adalah jasa operasi pelabuhan seperti bongkar muat barang dan jasa penyimpanan stok atau storage ya berupa sewa tangki ya tank rental untuk produk kimia dan produk minyak bumi. Juga ada fasilitas dermaga atau jetty. Yang berikutnya adalah pilar air yang terakhir ya. Ini dikelola oleh anak usahanya singkatannya KTI ya. Ini bergerak di bidang penyediaan dan pengelolaan air bersih ya, air baku untuk kegiatan pengolahan air diambil dari sungai ya. Ada 2 sungai di danau dan di Pasauran. Bisnis ini memiliki kontribusi hampir 17% dari laba bersih ya, dari cukup material ya. Ini adalah anak-anak usahanya dari CDIA ya, anak usahanya ya. Kita lihat tahun operasi komersial cukup lama ya. Yang paling utama itu KCE, ini anak usaha inti. Ya, kontribusi total pendapat itu 90%. Ya, perusahaan ini beroperasi tahun 96. Ya, ya 96. Dari laba kontribusinya 13%. Ya, ini industri listrik. Ya, jadi KCE ini adalah anak usaha inti dari CDIA. Ya, ini ada beberapa yang lain. Kita lihat tahun operasionalnya jadi cukup lama ya, kecuali yang GSP nih yang 2023 ya, tahun 2023 sama GSI ya. Ini banyak sekali ya anak usahanya. Ini anak usaha tidak langsung ya, ya industri pengelolaan air ya, KTI ya. Ini pilar energi ya. Kapasitas pembangkit yang dimiliki sekarang ini adalah 120 megawatt, cukup besar ya. Ini adalah kelistrikannya ya. Ini volume produksi pembangkit listriknya ya, dari dia itu ada yang dari tenaga surya terus beli dari PLN ya, ada yang tenaga air ya. Tahun 2024 ini ada produksinya anjlok ya dari 515.000 ya MBH menjadi 139.000. Tetapi volume import PLN dia beli dari PLN meningkat ya. Ini dikarenakan ini Bapak Ibu ya, terjadi penurunan volume produksi tahun 2004 karena gangguan suplai gas dari pegas ya. Nah, ini permintaannya ya, ada crash ya, ini dari pelanggan cukup cukup besar ya, mengalami penurunan ya dari 2023 174.000 menjadi 60.000 ya. Ini karena ada force major ya pada salah satu pabrik utama ya yang mengakibatkan terjadinya pemadaman listrik yang waktu yang lama ya, jadi permintaannya turun ya Bapak Ibu ya. Tingkat utility ya pemakaian ya ini 15%, jadi tidak terlalu tinggi, jadi masih ada ruang untuk tumbuh ya. 2024 ini memang jelek ya, memang jelek ya karena ada 2 faktor di atas itu ya. Kalau yang 2023 kan cukup bagus ya, 54%, 22 45% ya. Jadi 2023 ini low base ya, jadi low base untuk 2024 ya. Ini ada listrik yang energi terbarukan ya.
juga KCE ya dari PLTS ya, tenaga surya. Memang tenaga surya ini utility-nya memang rendah, tidak bisa tinggi ya. Yang normal aja 10 sampai 25%. Saat ini utility-nya KCE itu 16% ya, jadi masih normal lah ya. Logistik, kepelabuhan dan penyimpanan ya ada 72 tangki timbun dan 2 dermaga. Ini ada pemasoknya ya, pemasok dan pelanggan utama. Anak usaha KCE, pemasoknya PLN sama Pegas ya. Ini RPU ya, MIM, ini pelanggannya utama ya, Krakatau Posko, ada Krakatau Steel, Kras ya, sama Platina Nusantara NIKL. Ini pelanggan dari anak usaha KCE ya. RPU pelanggannya ada Chandra Asri Pacific TPIA ya, dari CSI TPIA ya, jadi ini captive market ya, jadi aman ya. Jadi untuk plan energi dilakukan oleh anak usaha KCE ya. Distrik ini adalah KIK ya, kawasan industri ini maksudnya ya, Cilegon. Ini logistik kapal melalui CSI dan MIM, ada 7 kapal vessel. Pelabuhan penyimpanan ada 2 jetty ya, pilar air ya, 2 water treatment plant ya, sungainya ada 2 ya, Cidanau dan Kerenceng ya. Ini adalah milestone ya, milestone-nya ya. Dia baru saja akuisisi tahun 2023 KCE dan KTI sama RPU ya. Ya, struktur kepemilikan ya. Jadi pengendali dari CDI adalah TPIA ya. Ujung-ujungnya ya Prayogo ya. Ini adalah salah satu pemegang saham dari CDIA ya, ada Funip Power BV ya, ini perusahaan apa itu semacam British Virgin Island ya. Ini tapi di Belanda BV ya. Biasanya ya perusahaan holding ya atau investasi ya. Ini adalah pengurus dari CDIA ya. Ini adalah komisaris Preskom dan merangkap komisaris independen. Ini juga orang terkenal pada zamannya dulu ya, umur 76 tahun. Kemudian ini komisaris independen, komisaris Pak Edwin Ciputra, ini orang terkenal juga, umur 51 tahun. Ini komisaris warga Malaysia ya, juga komisaris warga Thailand, komisaris juga warga Thailand. Ini adalah direksi ya, Presidir Francisus Ruli Aryawan, umur 47 tahun, warga negara Indonesia. Ya, beliau menjabat posisi yang cukup penting ya di beberapa perusahaan. Ya, pengalaman cukup banyak sekali. Ya, Jonathan Kandinata, umur 60 tahun, warga negara Indonesia. Merli, direktur juga orang lama dari grup Barito ini ya. Dia menjabat direktur dan corporate secretary di brand ya, Barito Rio Nickel Energy. Pak Agus Lukmanul Hakim, direktur ya, umur 54 tahun. Ini orang Thailand, umur 51 tahun, ya, direktur. Ya, jadi manajemennya cukup handal. Ya. Risiko utama dari CDI adalah ketergantungan pada pelanggan, ya, yaitu grup Krakatau Steel dan TPIA. Ya. TPIA aman ya, soalnya kan grup sendiri. Ya.
Grup Crush dan TPA menyumbang sebesar 35% dan 8%. Ya, jadi Crush ini cukup penting sekali. Ya, 35% dari total pendapatan. Ya. Nah, ini adalah breakdown dari pendapatan kita lihat. Ya, total pendapatan konsolidasi tahun 2024 itu 102 juta dolar. Ya, segmen listrik 75 juta. Ya, jadi ini yang paling penting ini. Ya, kapal masih sedikit 6 juta. Sewa tangki jeti 5 juta, ya ini yang lain-lain ya. Jadi listrik ini yang bisnis yang utama ya oleh KCE, ya. Pendapatan ya ini listrik dan kelistrikan ya. Ya ada tabungan juga penting ya, pendapatan keuangan, ada pos tabungan dari total pendapatan keuangan 21 juta dolar. Ini laporan keuangannya ya, ini dalam US dollar ya. Dalam US dollar kita lihat total aktifanya itu 1 miliar US dollar ya, 1 miliar US dollar. Kita lihat pos yang sangat dominan adalah di investasi pada aset keuangan, 440 juta dolar ya. Nanti kita bedah ya, nanti kita bedah ya apa saja isinya ya, karena sangat penting itu ya. Dia melakukan ini di tahun 2024, 2023 nggak ada ya. Yang lain-lain posisinya normal-normal saja ya. Akibat tetap 187 juta dolar investasi pada entitas asosiasi ya, perusahaan afiliasi 140 juta dolar ya. Ini utang-utangnya, ada utang bank 300 juta ya. Ekuitas cukup besar ya, 750 juta dari total aktiva 1 miliar ya. Jadi kan utangnya sekitar 250-an, 300 ini ya, 300. Nah, pendapatan keuangan ya, kita lihat pendapatan tahun 2024 102 juta dolar, laba kotor 10 juta ya, kecil ya, 10% kurang lebih ya. Tetapi laba sebelum pajak naik menjadi 33 juta. Karena apa? Ada ini apa itu? Pendapatan keuangan cukup besar 21 juta ya, 2 kali lipat dari laba kotornya ya. Nanti kita bedah ya. Laba bersih berjalan 33 juta tahun 2024. Ya, 2023 kan kecil ya karena dia melakukan akuisisi di dari 2024 ya. Ya Bapak Ibu ya, jadi kinerjanya meningkat di 2024 karena ada akuisisi. Ya, ini kita bahas di belakang ya. Ya ini Bapak Ibu sekalian, saya mendapat eh, laporan keuangan CDA ini dari annual reportnya TPIA per Maret Bapak Ibu sekalian. Ya waktu saya bikin proyeksi ini, kalau saya pakai 2024 sangat rendah sekali ya. 2024 kan ada ini, selain akuisisi ada force major ya dari keras sama pegas itu ya, sehingga kan volume produksi kan turun tajam. Setelah saya ketemu laporan keuangan 31 Maret 2025, fantastis Bapak Ibu sekalian. Ya, dalam 3 bulan pertama tahun 2025, laba bersih berjalannya sudah 30 juta dolar Bapak Ibu sekalian. Ya, sedangkan 2024 33 juta dolar setahun. Ya, nah ini kuncinya di sini. Ya, Bapak Ibu sekalian nanti saya jelaskan. Ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian, setelah IPO nanti jumlah lembar sahamnya menjadi 125 miliar lembar. Ya, dana yang diraup nilai tengahnya, ini saya pakai nilai tengah ya. Asumsi biaya emisi 4% itu 2,2 triliun. Ya, 2,2 triliun ini kalau saya bagi dengan total aktiva 2024 akhir itu 12%. Jadi kecil ya. Dari total modal 17%. Ya, jadi seakan-akan perusahaan ini nggak terlalu butuh dana. Ya, yang jelek itu kalau ini besar-besar 100%, 200%. Wah, masa perusahaan modalnya 100 bisa ngeraup IPO 200 ya, ini bahaya.
Ya, ini adalah penggunaan dana. Saya kasih warna hijau karena tidak ada yang untuk bayar utang, semuanya untuk pengembangan. Ya, ini berusia 2 tahun, nggak usah diabaikan saja, ya karena anak usahanya umurnya sudah lama. Ya, jadi Perseroan adalah perusahaan holding investasi infrastruktur, ya holding karena dia itu melakukan penyertaan, ya di perusahaan-perusahaan anaknya itu, ya merupakan bagian dari grup TPIA, ya mempunyai pilar bisnis ada 4, energi, logistik, kepelabuhan dan penyimpanan dan air. Ya, energi oleh KCE, ya di KIK Cilegon, di dalamnya ada Krakatau Steel, ya. Kedua, logistik, ya melalui CSI dan MIM, ya jasa perkapalan untuk bahan-bahan kimia, gas dan minyak bumi. Terus pilar kepelabuhan dan penyimpanan, ya melalui RPU, ya jasa operasi pelabuhan, bongkar muat dan storage, ya direntalkan, disewakan penyimpanannya ini, ya untuk produk kimia dan minyak minyak bumi. Juga ada fasilitas jetty untuk merapat loh kapal kalau merangkat, kalau mau bongkar kan harus merapat ke dermaga namanya jetty. Ya, yang terakhir pilar air, ya melalui GSI dan EIM. Ya, kontribusi masing-masing pilar: energi 74%, logistik 6%, kepelabuhan dan penyimpanan 5%, dan air 15%. Ya, kalau terhadap total aset itu energi 60%, logistik 33%, ya pelabuhan cuma kecil, ya pilar energi kan besar, ya pembangkit listrik, ya PLTS, logistik ini ya kapal-kapal itu, ya jadi kontribusinya besar, ya. Utilisasi tahun 2004 drop, ya karena ada force major itu, ya sehingga kita abaikan, ya low base, ya dari 2023 2022 aman, ya rasio utility-nya cukup tinggi, ya 54 sama 45, ya Bapak Ibu sekalian. Ini logistik, penyimpanan, air, risikonya yaitu ketergantungan pada pelanggan, ya keras dan TPIA. Ya, keras kontribusinya cukup besar 35%, TPIA 8%. Nah, ini yang saya kurang suka, ya ini yang tadi itu, ya. Perseroan ini menempatkan dana sebesar 437 juta dolar atau 41% dari total aktiva ke instrumen equity link bond dan obligasi. Jadi dia itu menaruh uangnya itu di equity link bond, yaitu obligasi yang bisa dikonvert ke saham. Nah, cuma sama siapa? Nanti kita lihat, ya. Bukan sahamnya yang lain, ini perusahaan yang lain, ya. Pendapatan ini memberikan pendapatan keuangan 11 juta, VS laba kotor 10 juta. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini keterangannya, ya. Pada 28 Juni 2004, Perseroan melakukan perjanjian dengan CAP, ya. CAP itu apa? Kita lihat di sini di depan, ya. Bentar, CAP itu siapa CAP? Kita lihat, bentar ya. CAP. 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 Coba saya nanti saya cari lagi, ya. Masa Canda Asri Petrochemical. Nanti saya cari, ya, atau nanti saya WA, ya Bapak Ibu sekalian.
Jadi ini ya. Jadi penjalan dengan CAP di mana perseroan memiliki opsi untuk membeli saham biasa. CAP ini ya, yang bergerak di bidang usaha terminal dan penyimpanan Cilegon Indonesia, ya, yaitu Chandra Pelabuhan Nusantara pada tanggal 1 Juli 2024. Perusahaan dapat menggunakan opsi tersebut secara keseluruhan selama exercise periode dalam 2 tahun. Ya, ada bunganya hampir 7%. Ya. Membeli saham biasa, membeli opsi membeli saham biasa mewakili pada entitas anak CAP. Ya. Ini juga ada obligasi Sorik Merapi Geothermal ya 7 juta. Ya, ini dia ada prestasi obligasi ya. Bunganya 5,5 sampai 8% ya. Cukup bagus lah ya. Krediturnya Bank Mandiri sama BCA ya. Rasio keuangan periode 11 bulan ya. Yang berakhir dari 1 Desember 2023 ini ya. GPM-nya 8,4% ya. Gross profit margin ini saya pikir jelek lah. Ya, masa perusahaan manufaktur GPM-nya 8%. Ya, ini 2023 ya sebelum akuisisi. OPM 0% ya, jelek sekali 2023-nya. Ya, 2024 profitability 10% ya. Saya menurut saya ini buruk ini ya, tapi 2024 ada dua faktor itu ya, cost major itu ya, jelek semua. NPM yang bagus 32% ya karena ada pendapatan keuangan itu ya, jadi melonjak jadi sampai 30 juta dolar ya. Laba kotor kan semua 10 juta. ROE nggak bagus 4%. DER-nya sangat baik 44% rendah. ICR kemampuan membayar bunga utang moderat 1,5 dan kemampuan mengcover utang 10 kali moderat. Ya, jadi kondisi fundamental berdasarkan laporan keuangan 2024 jelek, buruk. Tapi saya catatan seperti ini. Ya, tapi kalau kita lihat yang first quarter 2025 sangat bagus. Jadi saya bilang 2024 itu low base ya, low base. Nah, valuasinya gimana? Ya, dengan ekspektasi laporan keuangan laba bersih tahun 2025 90 juta dolar, saya pakai yang moderat ya. Per Maret 30 juta. Kalau kita annualize 120 juta. Tapi saya bikin 90 juta. Ketemu IPS-nya 12 rupiah. Jadi pernya 14 sampai 16 kali. Ya, wajar ya. PBV-nya cukup menarik ya. 1,5 sampai 1,6 ya. Asumsi saya dengan nilai tukar 2025 16.500 dan tahun 2026 16.000 ya. Jadi saya valuasinya wajar, saya melihat prospeknya cukup bagus, 2024 low base, jadi saya buy. Ya, ini adalah relative valuation dari pihak ketiga, ya, dari pihak ketiga. Ya, dia bandingkan dengan Arco, Kin, PGO, Power. Ya, ini Bapak Ibu, ya, ya, ROE, ya, ROE-nya ini low base DIA itu ya, low base ini, ya, ini NPM-nya, DER-nya, ya, ya, ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya simpulkan Bapak Ibu bisa memesan saham ini ya CDIA ya. Moga-moga bisa arah 3 kali ya. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu bisa WA saya langsung ya, nggak usah sungkan ya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih ya kalau Bapak Ibu telah melihat YouTube ini ya. Salam sehat selalu dan sekali lagi saya ingin
mengingatkan bahwa saya yang ucapan ini adalah pandangan saya pribadi, ya, disclaimer on, keputusan jual beli ada di tangan Bapak Ibu sendiri, ya. Terima kasih, salam sehat selalu, salam cuan, ya. Semoga Tuhan memberkati kita semua.